Dan hari ini aku bakal wawancarain Dokter Pop mengenai vitamin apa saja yang dibutuhkan untuk pasien COVID-19. Dan halo semuanya, assalamualaikum. Halo Mbak Zi. halo, jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah vitamin apa yang penting untuk kesembuhan pasien COVID-19? Saat ini sudah dilakukan banyak penelitian tentang vitamin apa saja yang penting sekali pada pasien COVID-19. Nah, banyak penelitian itu bisa kita rangkum. Yang paling penting saat ini adalah pertama vitamin C, yang kedua vitamin D, yang ketiga adalah zinc. Ya, ini tiga trio yang saat ini dianggap sangat penting dalam kesembuhan pasien COVID-19. Ada juga tambahan yang lainnya. Jadi vitamin yang lainnya selain vitamin C dan D adalah vitamin E, vitamin B, dan vitamin A juga kemungkinan memiliki peran. Tetapi perannya masih belum diteliti banyak ya, karena yang cukup banyak diteliti adalah vitamin C dan vitamin D. Kemudian untuk mineral selain zinc yang dianggap sangat penting untuk kesembuhan pasien adalah yang zinc, selenium, ya, kemudian magnesium, fosfat, dan satu lagi yang sekarang lagi diteliti di banyak pusat riset itu adalah omega 3. Jadi ada kurang lebih 10 zat yang penting ya, yang suplemen yang mungkin dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah semua vitamin itu harus diminum oleh pasien COVID-19? Itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak Zi. Jadi apakah vitamin C, D, E, B, dan A, serta zinc, selenium, dan lain-lain sebagainya tadi harus diminum semuanya pada pasien COVID-19? Nah, jawabannya sebenarnya kita apabila tidak memiliki penyakit tertentu, kita cukup sehat dan kita memiliki makanan memiliki kebiasaan makan yang bagus, yang bergizi dan cukup gizi, sehingga kita tidak kekurangan vitamin-vitamin tersebut, kita tidak perlu minum vitamin apapun atau suplemen apapun sebenarnya ya. Tetapi jika kita kira-kira ada sesuatu penyakit tertentu atau kebiasaan makan tertentu yang kita mencurigainya kita mungkin kekurangan, kita boleh meminum vitamin-vitamin itu ya. Seperti itu Mbak kira-kira. Jadi kalau kira-kira kita kekurangan, silahkan minum vitamin itu. Seperti itu. Oke. Oke, dari vitamin dan zat-zat itu apa yang paling penting ya? Dari penelitian yang paling penting adalah saat ini ya, ternyata bukan vitamin C atau zinc, bukan. Ternyata adalah vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D ini dalam banyak riset ditemukan banyak sekali orang kekurangan vitamin D ya. Kalau di Amerika itu 42% itu kekurangan vitamin D. Kalau di Indonesia kita nggak punya datanya ya. Jadi kita nggak tahu apakah kita kekurangan vitamin D atau tidak. Apakah kita cukup makanan yang mengandung banyak vitamin D, apakah kita cukup terpapar sinar matahari yang memungkinkan kulit kita memproduksi vitamin D atau enggak. Nah, itu ukuran masing-masing sangat berbeda-beda. Tapi karena banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa defisiensi atau kekurangan vitamin D itu banyak diderita orang, dan itu ditemukan korelasi yang sangat tinggi terhadap keparahan dan bahkan kematian pada COVID-19. Jadi orang-orang yang kekurangan vitamin D itu memiliki resiko kematian dan keparahan penyakit yang jauh lebih tinggi ya. Dan itu hubungannya sangat erat ya dari penelitian. Artinya apa? Vitamin D ini menurut saya adalah vitamin yang paling penting. Yang nomor 2 ya, vitamin yang cukup penting nomor 2 adalah vitamin C ya. Vitamin C ini mungkin kita kalau makannya cukup bagus, makan buah, makan sayurnya cukup banyak ya, kita nggak bakal kekurangan vitamin C. Tapi kalau kita kurang makan itu, resiko itu ada. Dan dari Persatuan Dokter PDPI di Indonesia, Persatuan Dokter Paru juga menyarankan untuk pasien COVID minum vitamin C 3 kali 500 mg per hari.
silakan diminum ya kalau nggak punya MAH. Kalau punya MAH mungkin dengan dosis yang lebih kecil atau mencari vitamin C yang kira-kira lebih mudah dicerna oleh lebih mudah dicerna dan aman untuk lambung ya, misalkan yang pakai slow release dan lain sebagainya seperti itu, atau dosisnya lebih kecil nggak masalah ya, karena itu kalau menurut saya saat ini hasil penelitian dari vitamin C dan zinc ini masih ada yang bilang mempersingkat waktu sembuh, ada juga yang bilang tidak berpengaruh banyak. Di penelitian terakhir di 214 pasien ya yang diberi vitamin C dan zinc serta vitamin C dan zinc dibandingkan yang tidak diberi, itu kurang lebih ada perbedaan juga ya. Yang diberi vitamin C dan zinc itu sembuhnya 5,5 hari ya gejalanya ya. Gejala COVID-nya sembuh 5,5 hari. Yang tidak diberi itu 6,7 hari ya. Ada perbedaan walaupun kurang signifikan, tapi ada perbedaan ya. Lebih cepat sedikit gitu. Jadi vitamin D itu wajib menurut saya ya, karena kita nggak tahu apakah kita kekurangan apa enggak. Mendingan kita tambahin ya. Dosisnya kurang lebih kalau vitamin D itu 1 kali 1000 international unit sampai 4000 ya, atau kalau mikrogramnya 25 mikrogram ya satu kali sehari sampai 100 mikrogram ya, itu kalau vitamin D. Kalau vitamin C itu kurang lebih ya itu tadi boleh 3 kali 500 ya, zinc 1 kali 20 mg atau 2 kali 20 mg boleh ya, maksimal 2 kali 20 mg, minimal 1 kali 20 mg. Terus kemudian yang vitamin yang lain itu sifatnya ya boleh dipakai, boleh juga tidak ya, misalkan vitamin B, vitamin E, vitamin A, terus kemudian selenium ya. Terus kemudian yang untuk magnesium dan fosfat, ini ada beberapa keadaan tertentu Mbak Zee yang memerlukan magnesium dan fosfat. Jadi untuk pasien yang punya hipertensi ya, punya riwayat hipertensi, tekanannya tinggi, tekanan darahnya, ini biasanya mereka dikasih obat peluruh kencing ya, obat diuretik yang membuat dia gampang kencing, membuang kencingnya lebih banyak. Nah itu biasanya akan mengalami kekurangan magnesium dan fosfat. Mereka kemungkinan harus minum suplemen yang mengandung dua hal ini, magnesium dan fosfat. Untuk magnesium sendiri dosisnya minimal 400 ya, 400 mg, fosfat ini kurang lebih 800 mg. Nah ini untuk pasien yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus ya, orang yang memiliki kencing manis ya, karena kadar gula dalam darahnya yang tinggi itu menyebabkan ginjalnya itu tidak bisa mengabsorpsi kembali magnesium dan fosfat. Nah kalau mereka kekurangan, makanya mereka ini banyak yang mengalami gejala yang berat ya, orang yang hipertensi dan kencing manis, karena magnesium dan fosfatnya rendah, padahal mereka sangat dibutuhkan bersama vitamin D untuk imun ya, untuk respon imun dan untuk mengurangi reaksi keradangan akibat COVID-19. Yang ketiga adalah selain diabetes, hipertensi, ketiga adalah orang yang obesitas atau orang gendut banget ya, misalnya berat badannya tingginya 170, berat badannya 85 kg ke atas ya, itu kurang lebih harus sebaiknya meminum ini magnesium dan fosfat ya, suplemen ya, 400 mg magnesium dan 800 mg fosfat. Terus yang keempat adalah orang yang punya MAH yang lama ya, sudah bertahun-tahun punya MAH dan dia minum obat PPI atau proton pump inhibitor, biasanya yang namanya kayak Lapras, Omeprazole ya, Prazol itu ya. Itu kalau sering minum itu biasanya dia mengalami kekurangan magnesium dan fosfat. Nah mereka orang-orang 4 golongan ini sebaiknya minum suplemen yang mengandung magnesium dan fosfat. Tadi apa? Hipertensi, diabetes mellitus, kemudian obesitas, dan yang terakhir orang yang memiliki riwayat MAH dan sudah minum obat cukup lama ya itu. Oke, yang pertanyaan terakhir ini ya. Apa saran Dr. Pot untuk para pasien COVID-19? Ya, saran saya kita silakan minum vitamin ya. Cari vitamin yang paling mudah ya. Kalau menurut saya yang paling mudah, yang paling cocok ya. Yang pertama, yang paling mudah. Kalau saya biasanya pasien-pasien saya ini bukan endorse, bukan apa ya. Saya kasih Becomset ya. Becomset itu ada
vitamin E-nya dosis rendah ya, vitamin B kompleksnya, terus kemudian vitamin C-nya 750 mg, kemudian ada zinc-nya juga ya. Jadi cukup lengkap ya, dan dosisnya cukup ya. 2 kali sehari boleh, 3 kali sehari boleh, 1 kali sehari juga boleh ya. Itu sudah sangat cukup untuk pasien COVID-19 ya. Itu sudah lengkap. Tapi kalau mau vitamin sendiri-sendiri silahkan ya. Nanti plus vitamin D tentunya ya. Vitamin D ini harus cukup ya. Beli vitamin D yang kira-kira dosisnya 1000 international unit ya, 1 kali sehari. Nggak apa-apa ya. Mungkin agak mahal vitamin D itu, tapi diminum selama kurang lebih 14 hari lah ya, sampai benar-benar sembuh ya. Itu kalau yang isolasi di rumah. Kalau di rumah sakit saya nggak, silahkan tanya ke dokternya masing-masing. Pasti para dokter yang merawat sudah sangat paham akan kebutuhan vitamin ini. Kalau yang di rumah ya, yang kita bahas adalah yang di rumah ya Mbak Zi, yang isolasi mandiri itu ya. Isolasi mandiri yang pertama yang paling penting adalah vitamin D ya. 1 kali sehari 1000 international unit boleh, sampai 4000 boleh. Yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C minimal 500 mg ya. Tergantung keadaan perutnya. Pilih vitamin C yang kira-kira sesuai dengan keadaan tubuhnya. Kalau minum vitamin C itu enak, ya silahkan. Kalau saya memilih misalnya yang mood ya, vitamin C, vitamin misalnya. Saya menyukainya. Kenapa? Karena enak, kayak permen gitu Mbak Zi. Jadi kita mood sambil enak-enak gitu, tiba-tiba kita juga membuat kita sembuh gitu. Terus kemudian zinc, boleh tablet zinc 20 mg boleh beli di apotek. Itu diminum 1 kali sehari, maksimal 2 kali sehari silakan. Tapi nanti ada efek-efek tertentu misalnya mual atau apa ya, 1 kali aja cukup ya. Terus kemudian yang vitamin-vitamin lain sunnah ya, atau silakan. Misalnya vitamin B, vitamin E, vitamin A, atau mungkin selenium, omega 3 itu silakan. Kalau mau minum boleh, nggak minum juga nggak apa-apa. Seperti itu Mbak Zi. Jadi kira-kira itulah ya yang paling penting itu. Pesan saya, vitamin D jangan lupa. Plus vitamin C dan zinc itu yang menurut saya cukup banyak penelitian yang mendukung bahwa itu bermanfaat, walaupun kita belum tahu seberapa besar manfaatnya ya. Tuh, Mbak Zi. Ya, jadi itu ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyakan ke Dokter Po, dan udah dijelasin semua ya. Dan semoga kalian yang lagi nonton nih sampai selesai, makasih udah klik videonya, dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.